Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga salawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk menjalani hari ini. Buat teman-teman semuanya yang masih stay di channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan dari adanya channel ini. Baik teman-teman, kali ini aku masih mau bahas tentang FR ya. Nah, kali ini aku mencoba untuk merekap FR PAI dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat, namun terkhusus yaitu untuk minggu ketiga dan keempat, karena untuk minggu pertama dan kedua nanti aku tidak akan membacakan ulang, hanya saya sertakan saja ya teman-teman untuk perbandingan. Nah, kalau menurut aku nih ya teman-teman, dari minggu pertama sampai dengan hari ini itu FR-nya bisa kita simpulkan atau bisa kita bilang sama ya pokok-pokok materinya, sesuai dengan yang sudah aku bahas kemarin. Nah, yang membedakan itu hanya penambahan di beberapa topik. Nah, penambahannya gimana Kak? Nah, penambahannya itu misalkan topiknya sama ya, namun bentuk soalnya berbeda. Nah, masih terkait tentang ayat-ayat, kemudian masih terkait tentang hadis, fungsi hadis, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, kalau mungkin sampai hari ini masih ada yang bingung, Kak, aku belajar apa? Belajar dari FR yang sudah dibagikan teman-teman ini. Nah, belajarnya kalian itu jangan cuma misalkan FR terakhir nih, hari ini misalkan hari ke-28 ya aku tengok FR hari ke-28 aja. Nah, sebaiknya pelajari FR dari hari pertama sampai dengan hari ini, karena topiknya bisa dibilang sama ya teman-teman, cuma bentuk soalnya yang berbeda. Oke, kita lihat seperti apa bentuk FR di minggu ketiga dan keempat. Nah, kali ini aku gabung ya teman-teman, sekaligus minggu ketiga dan minggu keempat. Langsung aja, mudah-mudahan bahasan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Dan oh ya, teman-teman tetap semangat ya. Semakin kesini mestinya semakin semangat, dan jangan semakin terbebani, jangan semakin down, semakin deg-degan. Tidak perlu semua itu. Tetap optimis, tetap percaya diri, persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oke, semangat. Dan buat teman-teman yang belum lulus, jangan berpatah semangat, karena insya Allah kabar berita terbaru itu akan ada akan dibuka pendaftaran di tahun depan. Mudah-mudahan ya, berdoa mudah-mudahan dibuka kembali dan kita semuanya bisa berjuang lagi di CPNS ini. Selamat belajar. Langsung aja kita ke materinya. Oke, ini dia FR SKB PAI minggu ketiga sekaligus keempat, tanggal 16 sampai 28 September 2020. Sebelumnya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini memberikan manfaat ya teman-teman. Oke, baik. Di sini ini aku tampilkan semuanya FR dari mulai minggu pertama sampai dengan minggu keempat ini ya teman-teman. Nah, di sini ada yang aku blok biru dan ada yang aku blok hijau. Nah, untuk yang blok biru ini artinya ini FR minggu pertama, dan yang hijau ini FR minggu kedua. Kemudian untuk yang tanpa blok ini adalah FR yang ada di minggu ketiga dan keempat. Nah, teman-teman, meskipun minggu pertama dan minggu kedua ini nanti tidak aku baca, ini bukan berarti tidak ada di minggu ketiga dan keempat ya teman-teman. Semua FR ini, baik itu dari minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, itu semuanya secara acak itu masuk di dalam soal ya teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman pelajari baik dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat ini, karena sifatnya di sini tidak berubah tipe dan topik soalnya, hanya saja ada penambahan dan bentuk soal yang berbeda. Oke, kita mulai di tajwid. Kita lihat itu ada penambahan apa saja dari yang sudah kita bahas ya. Nah, ada alif lam komariah, kemudian ayat, terus disuruh nyari 5 bacaan tajwid sekaligus. Itu termasuk apa? Izhar, idgham,
Bihuna, bilahuna, iklab atau ikhfa. Tajwid ada ikhfa syafawi, ada idhar syafawi. Ikhfa syafawi dan idhar syafawi ini mim sukun ya teman-teman. Untuk tajwid ini udah aku bahas di video aku sebelumnya, bisa teman-teman cek. Oke, kemudian lanjut ke Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, untuk Salahuddin Al-Ayyubi ini dari minggu pertama sampai hari ini sama ya teman-teman, ada 5 jenis soal. Yang kelima-limanya itu adalah tentang sifat keteladanan dari Salahuddin Al-Ayyubi ini. Nah, terkait untuk jawabannya dari masing-masing soal itu subjektif ya teman-teman. Masing-masing dari kita atau masing-masing dari teman-teman itu punya pendapat dan dasar atau landasan yang kuat kenapa menjawab ini. Nah, saran aku sih pilih yang jawaban yang menurut teman-teman itu yang teman-teman yakini dan tentunya dengan landasan teori yang kuat. Nah, oke. Kalau mungkin ada yang bingung, Kak ini di sana jawabannya ini, di sini jawabannya ini, kembali lagi ke keyakinan teman-teman, pilih yang mana. Oke, di Salahuddin Al-Ayyubi ya, memberi kuda kepada raja. Kemudian keteladanan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika Allah memberiku tanah Mesir, aku yakin bahwa dia juga akan memberikan Palestina kepadaku. Kemudian Al-Ayyubi melindungi raja yang Kristen, termasuk sikap apa antar umat beragama, antar ulama dan umara, intern beragama. Kira-kira mana yang tepat ya teman-teman? Oke, lanjut ke terkait dengan Al-Quran. Itu ada beberapa tambahan ya teman-teman. Sebenarnya sama, cuma muncul FR yang lebih jelas dari sebelumnya ya, memperjelas di sini. Misalkan kalau untuk surat Madaniyah itu di sini yang diawali ya ayuhan nas. Nah, itu ada Al-Baqarah ayat 21, Al-Baqarah 168, Al-Hujurat ayat 13, kemudian An-Nisa ayat 1, Al-Hajj ayat 1. Nah, ini teman-teman cek. Kemudian soalnya kemarin gini, disediakan kolom terus ada 4 opsi berpasangan, suruh nunjuk mana opsi perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalian ingat-ingat aja ciri-cirinya. Disajikan perbedaan Makkiyah dan Madaniyah menceritakan nabi terdahulu, kisah Adam dan Iblis. Firman Allah tentang kenapa isi Al-Quran tidak bisa diubah-ubah isinya dan kekal sampai hari ini. Nah, sama ya teman-teman, cuma redaksi FR dari masing-masing pemberi FR itu beda-beda. Sebenarnya konteksnya sama. Oke, lanjut. Nah, untuk di ayat Al-Quran ini masih mendominasi ya teman-teman. Sampai hari ini tuh banyak banget tambahan-tambahan jenis soal baru terkait ayat Al-Quran ini. Coba kita cek ada apa saja. Nah, ini ada orang yang bertakwa dalam surat Al-Baqarah ayat 177 kecuali memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba saya. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan, orang yang dipercaya dan tidak berkhianat. Nah, untuk jawabannya teman-teman bisa cek di surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Kemudian ada surat Ali Imran ayat 159. Kita langsung ke artinya saja. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Nah, ini kalau kita lihat terjemahnya ini kaitannya dengan metode dakwah ya teman-teman. Ada lemah lembut, bersikap keras, berhati kasar, kemudian berlaku lemah lembut. Nah, ini sepertinya terkait dengan metode dakwah ya. Oke, kemudian lanjut ayat tentang tidak curang dalam timbangan dagang. Ini apa ya ayatnya? Kemudian ayat tentang orang tua berbuat adil pada anaknya, terus adil dan amanah pengambilan keputusan oleh pemimpin yang amanah. Ayat tentang orang yang boleh tidak berpuasa Ramadan. Ayat tentang kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada orang tua. Ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dikaitkan dengan hadis kulu ra'in. Lupa. Menunjukkan tentang apa? Saya jawab tanggung jawab. Ayat tentang dagang yang adil dan jujur, suruh milih ayat mirip.
Kalau dalil pemerintah disuruh adil, ingat Al-Hujurat ayat 9 ya. Soalnya kemarin itu dalil yang saya temukan di CAT. Ayat kalau nggak salah, iza zuribat fil ard, maksudnya boleh kosor jika, nah ini terkait salat kosor ya teman-teman. Teman-teman cek. Kemudian disajikan ayat Al-Quran atau bahaya 103, diminta untuk menjelaskan perbedaan zakat dengan pajak, pilihannya lupa, tapi jawabannya saya tadi, zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta. Nah ini udah aku bahas di FR tentang ayat ini. Kemudian surat Luqman tentang menasihati anak terhadap tauhid. Nah ini maksudnya tentang nasihat-nasihat Luqman ya mungkin ini. Kemudian alasan hijrah Rasulullah dari segi kaum Muhajirin. Kok ada di sini nih bagian hijrah. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 214, lupa soalnya cuma ingat ayat yang keluar itu. Kita disuruh milih jawaban yang sesuai. Aku udah dapat bagian ayat yang panjang, nggak aku pahami ayat baru. Ayat apa nih ya? Disajikan kisah pedagang yang jujur, nanti disajikan ayatnya, ini saya blank. Hidup menjunjung nilai-nilai keimanan, nanti disajikan ayat dan pilihan. Ada kata al-mu'minun, ada ayat yang saya lupa, pilihannya dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dihormati Allah. Quran surat Asy-Syu'ara keluar. Oh ini yang ini tadi ya teman-teman, ayat 214 mungkin. Kemudian bagi keuntungan dari hasil penjualan ke sesama muslim, pilihannya tulisan Arab. Nah ini tentang bagi hasil ya. Kemudian ayat tentang amanat bentuk pemerintahan sesuai Al-Baqarah ayat 30, aku jawab demokrasi bukan khilafah. Kemudian ada kasus anak yang rajin dan taat beribadah dan selalu mengedepankan kebaikan orang banyak. Itu kalau sesuai ayat Al-Quran masuk surat apa? Jawabannya ayat Al-Quran semua. Kemudian lanjut, makna watashilu min fato'aki. Maaf ya teman-teman kalau aku bacanya salah. Kemudian bahwa Al-Quran turun berangsur-angsur tapi tidak ada ayat yang tartila. Berarti cari ayat yang tentang berangsur-angsur tanpa mencantumkan kata tartila ya teman-teman. Kemudian lanjut, nah itu tentang ayat ya teman-teman. Sebenarnya sama mungkin dengan yang minggu-minggu sebelumnya, cuma cara penyampaian FR-nya yang berbeda. Kemudian lanjut hadis. Nah untuk hadis ini juga ada tambahan. Hadis tentang jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Hadis Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, intinya kalau kita punya sesuatu utamakan memberi kepada tetangga yang rumahnya dekat, jauh, besar, kecil. Yang dekat ya teman-teman. Kemudian bagian hadis tentang pencuri di masa Umar bin Khattab. Intinya dihukum potong tangan karena 2 kesalahan. Mencuri itu menuruti sifat buruk. Apa terus kesalahan kedua dia berarti durhaka kepada Allah, begitu kurang lebih. Kemudian hadis gundul tentang adab kita kalau bertamu atau kepada tetangga, saya lupa, nanti kita disuruh mengurutkan artinya, ada di optionnya. Mengucap salam, tidak berlama-lama, tidak banyak tanya. Kemudian hadis barang siapa yang berdusta maka tempatnya di neraka, kurang lebih itu artinya. Disuruh nentuin itu termasuk jenis hadis apa. Tentang bayan, ada Al-Quran artinya boleh menikah 4 asal adil. Terus ada hadisnya tidak boleh mengumpulkan atau menikahi bibi dan apa aku lupa. Salat Jumat anak umur 7 tahun. Hadis tentang adab bertetangga menurut Al-Ghazali. Hadis itakunar yang bersedekah kurma masuk ke hadis apa? Ini FR-nya menjawab gorib ya teman-teman. Kemudian hadis etos kerja, hafalkan hadis dan artinya, nanti disuruh pilih yang bukan. Yang bukan apa ya ini maksudnya. Ada hadis gundul, suruh identifikasi mana yang bukan sanad. Teliti ya guys. Ada hadis gundul, suruh identifikasi mana yang bukan sanad, tetapi ya guys, tapi teliti ya guys, hadis yang saya dapat lumayan agak panjang. Pengertian sanad, pilihan ganda menggunakan bahasa Arab. Oh, berarti pengertiannya dalam bahasa Arab ya teman-teman. Itakunar walau misiki tamrah adalah hadis. Oh ini sama tadi yang awal. Nah ini di sini ada identifikasi jenis hadis ya teman-teman. Nah di sini ini ada identifikasi jenis-jenis hadis ya teman-teman. La nikaha illa biwali itu mutawatir, berarti ini nikah dengan wali itu termasuk hadis mutawatir. Kemudian muru auladakum itu termasuk hadis gharib. Itakun naro walau
ini hadis mutawatir. Innamal a'malu itu hadis gharib. Berbohong atas nama Nabi mutawatir. Menjaga lisan itu masyhur. Mencintai Nabi aziz. Mencintai saudara aziz. Sebaik-baik manusia pada masaku mutawatir. Memuliakan tamu itu masyhur. Nah, ini jadi tentang jenis-jenis hadis ya teman-teman. Kemudian nikah tanpa wali. Oh ya, ini tadi. Ini kalau kita identifikasi berdasarkan jenis hadisnya yang termasuk hadis mutawatir. Nah, itu tema-tema di dalam soal ya teman-teman. Itu nikah tanpa wali, itu masuk. Nikah tanpa wali, berbohong atas nama Nabi, sebaik-baik masaku, sedekah kurma itu termasuk hadis mutawatir. Kemudian yang termasuk hadis masyhur itu tema menyelamatkan dari lisan dan tangan. Kemudian yang termasuk hadis aziz itu mencintai Nabi, mencintai saudara. Yang termasuk hadis gharib itu niat, inamal a'malu binniat itu ya teman-teman. Kemudian perintah sholat itu hadis gharib. Kemudian hadis masyhur itu ada di dalam kitab Fathul Bari. Kemudian hadis mutawatir itu ada di kitab Imam Nawawi. Kemudian identifikasi fungsi hadis terhadap ayat Al-Quran. Nah, Quran surat An-Nisa dan hadis tentang wudhu itu bayan takrir. Kemudian Quran surat An-Nisa dan hadis mengusap sepatu bayan tafsir, lebih ke taksis. Kemudian Al-Baqarah dan dalil tentang puasa bayan takrir. Poligami Ali itu bayan tafsir. Memilih 4 dari 10 bayan takrir. Quran surat An-Nisa dalil tentang wali nikah itu takrir. Sholat Jumat itu tafsir, bayan tafsir. Suami poligami dan berbuat adil, bayan tafsir. Tayamum, bayan tafsir. Zakat, bayan tasri. Potong tangan, bayan tafsir. Larangan menikahi bibi, bayan tasri. Larangan menikahi bibi, bayan tasri. Nah, ini aku ambil dari diskusi grup SKB PAI ya teman-teman. Ini ada salah satu teman-teman di SKB ini kemudian merangkumnya seperti ini. Ini untuk mempermudah dalam menghafal ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Haji. Nah, haji ini ada beberapa tambahan. Dan bagi haji tamatuk apa? Kemudian tentang perjanjian di mana Rasul hanya datang ke Mekah tahun ini dengan menyarungkan pedang dan akan berhaji tahun depan. Kemudian implementasi dari pernyataan tersebut di masa kini. Oh, ini berarti ada kaitannya dengan ini ya teman-teman. Nah, maksudnya gini, mengunjungi Mekah, mengunjungi Madinah, mengunjungi Mekah, Madinah, berhaji dan umroh. Kemudian tentang Nabi gak boleh masuk ke Mekah tahun ini dan boleh tahun depan, namun hanya 3 hari dan pedang dalam sarung dengan tujuan. Oh, ini sama ya, cuma redaksinya yang berbeda. Ini pilihannya menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, haji dan umroh, berkunjung ke Mekah. Sebenarnya sama ya teman-teman, tapi redaksinya berbeda ini. Sesuai pemberi FR-nya. Kemudian umroh dulu baru haji, namanya haji apa? Dam bagi haji. Oh, ini sama. Dam bagi haji tamattu tadi sudah ada. Kemudian tentang kemampuan berhaji yang ditanyakan kecuali, pilih opsinya jawabannya yang sifatnya negatif. Arti yang tepat kata istita'ah dalam berhaji kecuali mampu membiayai pergi sampai pulang, mampu atau kuat fisik untuk tawaf sehari-hari, perempuan yang mampu harus ditemani mahramnya, mampu menafkahi keluarga yang ditinggalkan. Oke, lanjut. Untuk sejarah ini masih ini ya teman-teman, penaklukan pasukan muslim di Afrika, ini front Afrika itu. Kemudian ghanimah masih sama. Mawaris itu ada tambahan, meninggal tanpa meninggalkan harta. Cuma ini saja ya teman-teman, gak ada clue yang lain. Kemudian kenapa anak laki-laki akikahnya lebih banyak daripada anak perempuan? Karena bagian waris laki-laki lebih banyak, karena anak laki-laki lebih mulia derajatnya daripada anak perempuan, karena lebih bahagia ketika mendapatkan anak laki-laki, sudah dinas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kalau berdasarkan hasil diskusi teman-teman, ini jawabannya yang C ini teman-teman, karena lebih bahagia ketika mendapat anak laki-laki. Coba menurut teman-teman apa? Bisa komen di bawah. Kemudian tentang dakwah,
Nah, dakwah ini ada beberapa tambahan ya, teman-teman. Metode dakwah disajikan sebuah cerita, lalu kita menentukan metode dakwah apa. Dakwah zaman sekarang tidak hanya tentang ibadah dan akidah, tapi juga dakwah istisyadiyah. Itu ruang lingkupnya apa? Jawabannya ekonomi, saya tadi jawab sosial. Lembaga dakwah persis, media massa dan sosial contohnya. Metode dakwah Rasul, nanti ada ayat kita suruh jawab metodenya apa, pilihannya bilhal, bil qalam, bil lisan, ammah, fardiyah. Metode bil jidal antara siapa? Saya jawab ulama dan umara, karena Sunan Kalijaga ada ulama dan adipati Semarang memimpin, tapi nggak tahu benar salahnya. Metode dakwah Nabi memberi nasihat dan pelajaran kisah-kisah. Metode dakwah Nabi Muhammad terhadap masyarakat yang suka judi dan minum khamr. Ini terkait dakwah ya teman-teman. Ya, ini di sini ada beberapa metode dakwah. Metode atau cara dakwah juga tergambar dalam ayat, yakni Quran surat An-Nahl ayat 125, yaitu dengan hikmah, pelajaran yang baik, bantahlah atau argumentasi yang lebih baik. Dari ayat ini kemudian para ulama memberikan tafsiran dan pengembangan tentang metode dakwah. Nah, itu ada yang pertama, dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah adalah dakwah yang dilaksanakan oleh pribadi-pribadi kaum muslim dengan cara komunikasi antar pribadi one to one, seseorang kepada orang lain, satu orang atau seseorang kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Face to face ya teman-teman. Nah, biasanya dakwah fardiyah terjadi tanpa persiapan. Termasuk kategori dakwah seperti ini adalah menasihati teman sekerja, teguran, ajakan sholat, mencegah teman berbuat buruk, memberikan pemahaman tentang Islam kepada seseorang, dan lain-lain. Kemudian dakwah amah. Dakwah amah adalah metode dakwah yang umum dilakukan oleh seseorang juru dakwah, ustadz atau ulama. Biasanya berupa komunikasi lisan, pidato, ceramah, tausiah, khutbah yang ditujukan kepada orang banyak. Dakwah bilisan. Dakwah bilisan yaitu metode dakwah melalui perkataan atau komunikasi lisan, speaking, seperti ceramah, khutbah, atau dialog. Dakwah bilhal. Dakwah bilhal disebut juga dakwah bil qudwah, yaitu metode dakwah melalui sikap, perbuatan, contoh, atau keteladanan, misalnya segera mendirikan sholat begitu terdengar azan, membantu kaum duafa atau fakir miskin, mendanai pembangunan masjid, atau membantu kegiatan dakwah mendamaikan orang yang bermusuhan bersikap Islam. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan lisan itu lebih ke kata-kata ya teman-teman, sedangkan kalau bilhal itu lebih ke tindakan. Kemudian dakwah bitanwin. Dakwah bitanwin itu termasuk juga dakwah bil qalam, dakwah bil kitabah, itu metode dakwah melalui tulisan seperti menulis artikel, buku, menulis di blog, status di media sosial. Dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah artinya dakwah dengan bijak, persuasif, dan sesuai dengan kondisi atau keteladanan atau keadaan objek dakwah mad'u. Dakwah bil hikmah merupakan merangkum semua metode dakwah sebelumnya. Dakwah bil hikmah bisa dipahami sebagai dakwah yang sesuai dengan tuntunan zaman, tuntutan kebutuhan atau sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga efektif. Dakwah yang lembut. Risalah Islam juga mengajarkan metode dakwah dari segi cara penyampaian, yaitu dengan lemah lembut. Oke, itu jadi beberapa dari macam-macam metode dakwah ya teman-teman. Kemudian lanjut zakat. Nah, zakat ini sebenarnya masih berkisar tentang perbedaan di antara zakat dan pajak. Kemudian kalau nggak salah zakat yang cocok di Indonesia saya jawab zakat dan jizyah. Dan kebijakan di zaman Sayyidina Utsman ada 4 zakat. Kharaj lupa, yang masih relevan diterapkan di sini sekarang yang mana. Shadaqah ini masih seperti ini. Kemudian wakaf. Nah, wakaf masih belum ada tambahan, jadi sama ya teman-teman, tetap dipelajari. Kemudian hibah itu ada tambahan, tapi sebenarnya sama sih. Ali pengusaha yang sukses berniat memberikan hibah sebuah masjid kepada ustadz, maka status hukumnya sah karena tergolong sesuatu yang bisa dimanfaatkan, dan sah karena tergolong sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sah tapi alasannya lupa, batal karena tergolong sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Ini terkait dengan hibah ya teman-teman, menghibahkan masjid. Kemudian mauhub lahu, soal yang membuat saya bingung. Ada soal Pak Anta menghibahkan kepada pedagang kecil, siapa mauhub lahunya? Oke, pelajari tentang hibah ya teman-teman, ini udah aku bahas di video aku sebelumnya juga. Oke, tentang tafsir.
Tafsir ini sebenarnya masih berputar-putar di jenis-jenis tafsir ya, jenis-jenis kitabnya. Ini ada tafsir lugawi, pada kitab apa, pengarangnya siapa. Quran surat Ali Imran ayat 97 yang saya garis bawahi menjelaskan tentang apa, tapi optionnya tidak ada bagi orang yang mampu melaksanakan, jadi saya pilih nafkah untuk keluarga. Oh, ini nyasar ya teman-teman, ada tentang ayat nyasar di tafsir, maaf. Oke, lanjut. Ini tapi tadi udah ya. Udah ada insya Allah di bagian ayat. Tafsir Baidawi, munafik adalah iman di dohirnya tapi kafir ingkar di hatinya. Menentukan nama kitab dan pengarang tafsir fikih, kemudian disajikan nama kitab tafsir dan pengarangnya, disuruh untuk menentukan tafsir ijtimai. Kemudian Wali Songo masih sama, masih berkisaran tentang metode dakwah ya. Sunan Kudus berdakwah dengan menekankan pada seni suluk yang intinya tentang keimanan, ketauhidan, kebudayaan. Dakwah Sunan Bonang menggunakan suluk wijil jika diterapkan pada masa sekarang. Itu pendidikan agama Islam, tauhid, sastra. Dakwah Sunan Kudus adalah dengan cara bilhal, dengan memberikan pengajaran membuat garam, membuat apalagi ya, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau dikaitkan dengan masa kini, contohnya apa? Seminar menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan pelajaran bagi siswa dengan metode ICT, membekali mahasiswa dengan public speaking, dakwah al-hikmah Sunan Kalijaga jika saat ini metodenya. Oke, nah ini di sini ada kebudayaan, suluk Sunan Bonang sastra, suluk Sunan Kalijaga tasyawuf, suluk Sunan Kudus ketauhidan. Tentang Khulafaur Rasyidin, itu ilmu menurut Ali bin Abi Thalib. Utsman membukukan Quran. Dari situ kalau zaman sekarang kita melakukan apa? Saya jawab mengkaji isi Al-Quran. Kemudian pada masa Khalifah Utsman banyak membuat bangunan, membuat jembatan dan lain-lain. Kalau sekarang bentuknya apa? Sarana infrastruktur. Konsep ilmu Ali bin Abi Thalib, ilmu menjaga kita, harta kita yang jaga, ini terkait dengan ini ya teman-teman, ilmu. Kemudian lanjut, ini Umayyah dan Abbasiyah. Umayyah front Afrika Utara, ekspansinya Laut Tengah, Laut Merah, Sihunke Spanyol, tarik penaklukan ke Spanyol, perluasan ke India dan titik-titik. Ini tentang wilayah front Afrika ya teman-teman. Kemudian hijrah masih berbicara seputaran alasan ya, alasan hijrah Rasulullah dari segi muhajirin, isi perjanjian Hudaybiyah butir ke-11, perintah hijrah yang utama alasannya apa, Akabah dan meninggalkan Ali, meninggalnya Khadijah dan Isra Mi'raj, isi perjanjian Hudaybiyah butir ke-22. Oke, lanjut tokoh Islam. Tuh masih sama ya. Kalau untuk tokoh Islam itu ada menurut saya Abdul Qadir Jailani. Bersyukur itu tidak cukup hanya mengandalkan lisan dan perbuatan kita saja, tapi harus dengan qauli, hati, jinan. Pendapat Imam Hambali tentang lebih baik tidak jamak qasar. Nah, tentang jamak qasar ya teman-teman. Kemudian usul fikih dan hukum Islam, ini masih sama dengan yang minggu-minggu kemarin, pelajari ya teman-teman. Kemudian wahyu masih sama, Nabi Muhammad dapat wahyu melalui perantara. Nah, ini cara-cara menerima wahyu. Kemudian Asmaul Husna itu ada satu tambahan, membantu menyeberangkan jalan, termasuk Asmaul Husna, Al-Hakim, Al-Qadir. Ini sama ya, Al-Qadir, Ar-Razzaq ya teman-teman. Coba yang mana? Kemudian tentang sholat. Nah, sholat ini masih sama teman-teman, cuma dengan redaksi yang berbeda ya insya Allah. Ini jamak qasar asal-asalnya, kecuali saya jawab melewati laut luas. Jarak rukshoh sholat menurut Imam Syafi'i, Andi sering melakukan sholat berjamaah di masjid yang bukan keutamaan dari sholat jamaah, yaitu dengan rajin sholat berjamaah Andi terlihat seperti orang bertakwa. Sholat jamaah lebih utama, sholat jamaah dapat menjalani bersama. Tapi di sini yang bukan ya teman-teman, berarti yang kecuali. Buang angin saat salam kedua, maka sholatnya dianggap sah karena tidak sah karena. Coba dikaji tentang ini ya teman-teman. Kemudian tentang akidah akhlak, tentang adab ya teman-teman. Ini ada tambahan tentang konsep tawakal yang benar. Ihsan sunnah, saya jawab memberi kepada pengemis, pemimpin berilmu dan kuat badannya.
Kemudian konsep tawakal ikhtiar, adabul ijtimai, muslim tidak boleh membiarkan muslim lain tidak mampu membayar hutang. Kemudian hendaknya membantu dengan baik dalam membebaskan tawanan perang dan membayar diat. Hal tersebut merupakan perilaku berbuat baik terhadap sesama muslim, adil terhadap tolong menolong terhadap sesama muslim. Oke, lanjut. Mencarikan anak orang non muslim yang hilang. Nabi berkata, jika kau mencuri maka kau potong tanganmu. Suruh nunjukin sikap yang sesuai guru pada murid. Cerita ikat unta, tawakal dan ikhtiar. Rasul memiliki sifat tablik. Jika ingin mewarisi sifat Nabi, kita harus menjadi hati-hati dengan jawaban semua sekilas sama. Dai, ustadz, penceramah, mubalik. Pendidikan anti korupsi diterapkan di sekolah sebagai guru berwujud kegiatan saya bingung antara pelatihan kepemimpinan atau eskul. Sifat jujur siddiq menurut Imam Al-Ghazali, kata-kata yang tidak boleh dikatakan pada orang tua kecuali optionnya membentak, memaki, memukul, merendahkan, dan fokus pada kalimat kata-kata. Kalau memukulkan nggak pakai kata-kata. Ya betul sih ya. Hak-hak tetangga apa saja? Di bawah ini bentuk ihsan yang utama adalah ihsan kepada orang tua, kepada suami, kepada anak-anak, kepada istri, kepada anak perempuan, kepada orang tua ya. Ihsan dari Nabi Muhammad memberikan makan ke pengemis buta terdapat dalam surat. Amir adalah pedagang yang tidak pernah mengurangi timbangan. Perilaku yang sesuai dengan iman kepada malaikat adalah taat kepada Allah, jujur. Nah, di sini opsinya tidak jelas ya teman-teman. Disajikan pernyataan seperti di bawah ini: memuliakan, mendoakan, memelihara, merendahkan. Makna adab kepada guru. Mana adab kepada guru? Memuliakan ya. Mendoakan juga baik semuanya kecuali yang merendahkan ya. Perintah orang tua tidak harus dipatuhi, memaafkan, baca Quran bicara sopan, maksiat dan kekufuran ya. Makna tawakal, berdoa dan pasrah, usaha dan berdoa dan seterusnya terkait dengan tawakal ya. Kemudian toharoh ini masih sama menurutku, cuma redaksinya yang berbeda. Kisah suami istri setelah sunnah Rasul, kemudian mau sholat, hukum mandi wajib. Nah, ini terkait hukum mandi wajib ya. Membenarkan argumen tentang perintah tayamum dengan debu, pilihannya karena debu mudah dihilangkan, karena debu bisa menghilangkan kuman dan kotoran yang menempel di kulit, karena banyak dalil yang memerintahkan tayamum. Coba pilih yang paling tepat ya teman-teman. Kemudian tentang kurban masih sama, seorang warga membawa sapi yang pincang untuk berkurban, hukumnya boleh apa tidak, disertai alasan. Kemudian lanjut, akikah itu orang yang belum akikah apakah boleh berkurban? Coba dikaji ya teman-teman, boleh nggak kalau belum akikah itu boleh berkurban atau tidak. Kemudian qada dan qadar, takdir itu ada tambahan. Yang seseorang meninggal umur 57 termasuk takdir apa? Pilihannya qada, qadar, takdir umri, takdir samawi, takdir mu'alaq. Nah, jenis-jenis takdir ya teman-teman. Andi mau berusaha mencari rumput di desa sebelah yang subur karena di desanya mengalami kekeringan. Sikap Andi telah menghindari takdir yang dihindari ya teman-teman. Mu'alaq, mubrom, sanawi, ardi, yaumi. Intinya pertanyaan tentang kehendak Allah. Pilihan kecuali jawabannya bahasa Inggris. Kaizen, scaling, free will, fatalitisme, creed. Kemudian lanjut sholat Jumat. Masih sama. Kalau yang di minggu dulu itu perbedaan khutbah Jumat dan Idul Fitri. Nah, ini ada persamaan ya kalau ini teman-teman, tapi ada kata kecuali. Konteksnya sama sih. Kemudian tentang pernikahan, hukum nikah jika sudah mampu dan ada potensi melakukan zina. Nah, masih terkait dengan hukum nikah, jadi pelajari macam-macam hukum nikah. Kemudian sifat Nabi ya ini sama. Kemudian pengarang buku yang termasuk kitab fikih, apa pilihannya ada 10. 4 etos kerja Nabi menurut kitab siapa saya lupa, tapi nanti disajikan dalam bahasa Arab. Kemudian pengurusan jenazah, hukum tidak sholat jenazah karena sudah ada yang sholat. Dalam suatu kampung ada beberapa orang yang melakukan sholat jenazah, maka bagi yang tidak sholat gugurlah. Hukum seperti ini dinamakan hukum apa ya? Maka bagi yang fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkad. Nah, kalau kita lihat dari optionnya ini fardu kifayah ya teman-teman. Kemudian puasa
Nah, puasa masih sama konteks soalnya seperti yang sudah-sudah terkait ruksoh untuk tidak berpuasa. Kemudian dalam hal umum itu ada al-irsyad. Nah, ini sama dengan yang minggu sebelumnya. Cuma di sini ada tambahan, soalnya kalau yang mengirim pelajar ke Turki adalah Jamiat Khair. Ada Matla'ul Anwar, hikmah beriman kepada malaikat. Negara kita bisa menjadi aman dan bebas dari kejahatan atau kriminal apabila ada jaminan kepastian hukum, ada jaminan kesejahteraan, jaminan pemenuhan kebutuhan hidup. Lupa. Tadi organisasi yang menumbuhkan jiwa tanggung jawab dan sosial. Pramuka, kepemimpinan. Pramuka ya teman-teman, kalau yang mencangkup semuanya, karena kepemimpinan ini juga dipelajari di pramuka, tapi kita nggak tahu opsi yang lain. Kemudian sekolah termasuk apa pilihannya, sekolah tinggi, universitas. Disajikan contoh soal kerajaan Singosari tidak akur, kemudian disuruh melihat yang kurang sesuai apa pilihan jawaban, soal tidak jelas, pilihan jawaban terlalu pendek. Ini bukan ini. Kemudian al-wasliyah. Nah, oke teman-teman, ini dia rekap FR dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat ini. Sama kan, hanya topik dan bentuk soalnya yang berbeda. Jadi pelajari FR-FR yang sudah ada ini dari sejak minggu pertama sampai dengan minggu keempat ini. Oke, sekian dulu dari aku. Mudah-mudahan bahasan ini ada manfaat buat teman-teman yang masih mempersiapkan tes SKB. Semangat, mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan diberikan kesuksesan dan diberikan hasil yang terbaik. Semangat buat teman-teman semuanya. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.